Salve sahabat Katolik Ukren, selamat datang di negeri Pisa, Italia, negara induk bagi seluruh gereja Katolik dunia. Bersama Katolik Ukren, kita akan menjelajahi umat Katolik Italia, termasuk kota Roma, yang menjadi rumah kita bersama. Inilah Jelajah Umat Katolik episode Italia. Satu, sejarah. Iman Katolik masuk ke Italia ketika Santo Petrus yang adalah paus pertama dalam gereja Katolik bersama Santo Paulus mulai menyebarkan Injil keluar Yerusalem dan mendirikan gereja di Roma. Kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Kisah Para Rasul bab 23 ayat 11. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma juga menjadi bukti nyata kehadiran orang-orang Kristen Katolik di Kekaisaran Romawi pada abad pertama. Umat Katolik di Roma juga kala itu memiliki relasi erat dengan Santo Petrus dan Paulus. Sekitar tahun 67, Santo Petrus dan Paulus menemui mahkota kemartiran mereka. Santo Petrus menjadi martir mati demi Kristus di Bukit Vatikan, Roma. Ia meminta untuk mati disalibkan terbalik karena tak pantas mati seperti Tuhan Yesus. Pada saat yang sama, Rasul Paulus juga menjadi martir. Selama pemerintahan Kaisar Nero, banyak umat Katolik Italia di Kekaisaran Romawi mengalami penganiayaan hebat hingga tak sedikit yang menjadi martir. Pada tahun 391 di bawah Kaisar Theodosius pertama, penganiayaan terhadap umat Kristen Katolik berakhir dan agama Kristen Katolik akhirnya menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi hingga mengakar kuat. Pada tahun 1735, Basilika Santo Yohanes Lateran diresmikan untuk didedikasikan kepada Kristus Sang Juru Selamat dan sebagai penghormatan kepada Santo Yohanes Pembaptis dan Santo Yohanes Rasul. Basilika yang menjadi basilika utama kedua yang dibangun setelah Basilika Santo Petrus Vatikan. Basilika Santo Yohanes Lateran inilah yang menjadi katedral keuskupan Roma, tahta resmi uskup Roma. Dengan demikian, Basilika Santo Yohanes Lateran ini juga menjadi pusat atau induk seluruh gereja Katolik dunia. Pada tahun 1743 diresmikan Basilika Santa Maria Maggiore. Basilika ini menjadi basilika utama ketiga dalam gereja Katolik yang dibangun di Roma, Italia. Pada tahun 1823 diresmikan basilika utama keempat, yaitu Basilika Santo Paulus di luar tembok yang terletak di kota Roma, Italia. Basilika ini menjadi lokasi makam dari Santo Paulus dan dibangun untuk menghormati Santo Paulus. Pada tahun 1929, kota Vatikan yang terletak di dalam kota Roma resmi merdeka menjadi negara yang terpisah dari Italia. Di dalam negara Vatikan inilah terdapat lokasi makam Santo Petrus. Di atas makam Rasul Petrus berdiri Basilika Santo Petrus Vatikan, tempat kediaman Paus, dan satu dari 4 basilika utama gereja Katolik dunia. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius bab 16 ayat 18. Selama 2000 tahun sejarahnya, gereja Katolik Italia terus berkembang dengan luar biasa. Darah para martir gereja menyuburkan iman Katolik di Italia hingga mengakar kuat, menjadi agama mayoritas, dan memiliki peran penting bagi perubahan peradaban Italia hingga Eropa. Beberapa para martir kudus yang terkenal dari Italia antara lain Santa Agnes, Santo Ambrosius, Santo Ignatius Antioquia, dan Santa Cecilia. Tak hanya itu, Italia juga menjadi negara penyumbang orang kudus terbesar di dunia. Beberapa orang kudus terkenal asal Italia yaitu Santo Fransiskus Assisi, Santo Thomas Aquinas, dan Santo Bonaventura. 2. Wilayah gerejawi.
Wilayah gerejawi Gereja Katolik Italia kita bagi ke dalam 3 ritus. Yang pertama ritus Latin Roma seperti kita umat Katolik Indonesia. Terdapat 212 keuskupan, 1 patriarkat, 2 prelatur teritorial, 5 wilayah teritorial, 1 ordinariat militer, dan 1 prelatur personal. Prelatur teritorial dan wilayah teritorial dikhususkan untuk umat Katolik yang sulit dijangkau dan berada di daerah pedalaman. Kemudian ritus Latin Ambrosian terdiri atas 1 keuskupan, di mana ritus Latin Ambrosian ini ciri khasnya dalam misa yaitu imam menghadap ke altar dan menggunakan bahasa Italia bukan bahasa Latin dalam misa. Yang terakhir ritus Timur, khususnya ritus Timur Bizantin. Terdapat 2 gereja Katolik yaitu Gereja Katolik Italo-Albania yang terdiri atas 2 keuskupan dan 1 wilayah teritorial, dan Gereja Katolik Yunani Ukraina yang terdiri atas 1 eksarkat apostolik. Statistik Gereja Katolik Italia tahun 2018, jumlah paroki di Italia mencapai 25.721 paroki, hampir 20 kali lipat dari jumlah paroki Indonesia. 3. Imam Biarawan Biarawati. Pada tahun 2018 terdapat 43.051 pastor di Italia, 4.606 diakon, 21.307 frater, dan 74.544 suster yang melayani seluruh umat Katolik Italia. Italia juga menjadi salah satu negara penyumbang para imam biarawan dan biarawati terbesar di dunia. 4. Umat. Demografi agama penduduk Italia sebagai berikut. Sebanyak 94% dari penduduk Italia merupakan Katolik, 3% merupakan Ortodoks, 1% merupakan Islam, 1% merupakan ateis dan agnostik, dan 1% sisanya merupakan agama lain, baik Buddha, Hindu, Sikh, Yahudi, dan Protestan. Kita masuk pada kekatolikan di negara Italia. Statistik Gereja Katolik Italia tahun 2018, jumlah umat Katolik Italia tembus mencapai 58.611.866 umat atau 94% dari 62,8 juta penduduk Italia, menjadikan agama Katolik sebagai agama terbesar di Italia, dan Italia menjadi negara Katolik terbesar kelima di dunia. Perkembangan umat Katolik Italia sebagai berikut. Di tahun 2016, 71% penduduk Italia merupakan Katolik, dan di tahun 2018 naik pesat menjadi 94% merupakan Katolik. Adapun perbedaan data antara pemerintah dan gereja akibat kesalahan data oleh lembaga penelitian, umat Katolik yang tidak terdata dengan baik oleh pemerintah, dan penduduk yang baru menjadi Katolik yang baru terdata secara gereja dan belum terdata secara negara. 5. Gedung gereja. Italia terkenal sebagai negara yang memiliki gedung-gedung gereja Katolik yang sangat banyak dan luar biasa dan megah di dunia. Dan kita bagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, gedung-gedung gereja Katolik di Italia yang berstatus sebagai situs warisan dunia UNESCO. Ada 133 gereja, dan Italia menjadi negara yang memiliki gereja Katolik yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. 6 diantaranya yaitu Gereja Katolik Paroki Basilika Santo Franciscus Assisi yang merupakan pusat dari Keuskupan Assisi Nocera Umbra Gualdo Tadino, di mana gereja ini merupakan asal dari salah satu orang kudus terkenal dalam gereja Katolik yaitu Santo Franciscus Assisi. Kemudian ada Gereja Katolik Paroki Basilika Santa Agata yang merupakan pusat dari Keuskupan Agung Catania, Gereja Katolik Paroki Katedral Santa Maria diangkat ke surga yang merupakan pusat dari Keuskupan Agung Napoli, Gereja Katolik Paroki Basilika Agung Santo Yohanes Lateran yang merupakan pusat dari Keuskupan Roma dan induk bagi seluruh gereja Katolik dunia. Dan basilika ini merupakan satu dari 4 basilika utama dalam gereja Katolik. Ada juga Gereja Katolik Paroki Basilika Santa Maria Maggiore Roma yang juga menjadi basilika mayor, dan Gereja Katolik Paroki Basilika Santo Paulus di luar tembok yang merupakan salah satu basilika mayor, dan di gereja Katolik inilah lokasi makam dari Rasul Paulus.
Kita masuk pada gedung gereja Katolik yang berstatus sebagai situs peziarahan nasional negara. Ada 3 gereja. Satu diantaranya yaitu Gereja Katolik Paroki Basilika Santo Antonius yang merupakan pusat dari Keuskupan Padova. Nah, sahabat Katoliko keren, di gereja Katolik inilah lokasi makam dari Santo Antonius Padua, salah satu orang kudus terkenal dalam gereja Katolik. Kita masuk pada gedung-gedung gereja Katolik Italia yang berstatus sebagai basilika. Ada 580 gereja. 4 diantaranya yaitu Gereja Katolik Paroki Basilika Kelahiran Santa Perawan Maria yang merupakan pusat dari Keuskupan Agung Milano. Nah, gereja ini biasa disebut dengan Katedral Duomo Milan. Gereja ini menjadi salah satu gereja Katolik terbesar di Eropa, bahkan dunia, dan bahkan masuk dalam daftar gereja terbesar di dunia. Kemudian ada Gereja Katolik Paroki Basilika Santo Markus, pusat dari Patriarkat Venesia. Ada Gereja Katolik Paroki Basilika Santo Petrus, Patriarkat Venesia juga. Dan Gereja Katolik Paroki Basilika Santo Dominikus, Keuskupan Agung Bologna. Kita masuk pada gedung gereja Katolik yang berstatus sebagai katedral. Ada 503 gereja. Satu diantaranya yaitu Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Petrus dan Markus yang merupakan pusat dari Keuskupan Alessandria, Italia. Sahabat Katoliko keren, sampai di sini dulu jelajah umat kita episode Italia. Luar biasa ya. Rome Sweet Home, Roma rumah kita bersama. Begitu indah ya. Semoga umat Katolik Italia semakin militan dan menjadi cahaya bagi negara-negara lainnya. Sekian dan terima kasih. Katoliko keren, salve.